Karir di zaman sekarang udah beragam banget nih. Buat dapetin banyak uang, generasi muda nggak perlu lagi bergantung sama profesi-profesi lama yang diyakini bisa menghasilkan banyak uang. Kayak apa contohnya? Dokter, polisi, pengacara, dan PNS, atau yang mirip-mirip kayak gitulah ya. Karena sekarang pekerjaan apapun asalkan dipoles dengan kreativitas dan kerja keras pasti bisa menghasilkan banyak uang loh, termasuk penulis. Yes, penulis. Pekerjaan yang dulu dianggap nggak ada masa depan nih, bakalan miskin dan segala macam ya, ternyata sekarang bisa menghasilkan uang yang banyak. Kalau skill kamu oke, dapetin angka 2 digit atau 3 digit itu nggak bakal mustahil, so tenang aja guys. Ada yang suka nulis dia di sini? Kalau ada, kalian mesti banget nih nonton video ini sampai habis, karena hari ini aku, Len, bakalan kasih tahu ke kamu profesi apa aja sih yang cocok untuk sang penulis kayak kalian-kalian gini nih. Yang pertama, UX Writer. Seorang penulis dengan tanggung jawab untuk membuat tulisan yang rumit dari tim produksi agar tersampaikan dengan baik dan jelas ke pembaca yang awam. Awam itu maksudnya yang nggak paham apa-apa ya, yang masih belum mengerti atau nggak baru paham basic-basicnya doang. So, biasanya seorang UX Writer berasal dari jurusan desain komputer, pengembangan komputer, dan sejenisnya sih yang mirip-mirip. Tapi nggak usah khawatir ya, karena seseorang dengan background copywriting pun juga punya kesempatan loh untuk melamar di bidang ini. Jenjang karirnya juga nggak stuck, jadi tenang aja buat kalian yang mau nyari jenjang karir di pekerjaan UX Writer ini. Nah, selanjutnya ada copywriter. Seorang copywriter adalah penyulap kata-kata yang diburu banyak banget perusahaan. Copywriter ini juga sering banget ketukar sama content writer. Tapi faktanya, copywriter punya nilai lebih dan keunggulannya sendiri. Karena copywriter merupakan seorang penulis dengan tanggung jawab memproduksi kata-kata yang dapat mengajak orang untuk mengikuti kemauannya atau kemauan perusahaan ya. Misalnya nih, kamu jalan-jalan ke suatu toko, awalnya nggak ada nih niat buat beli kue, buat beli roti, tiba-tiba kamu lihat iklan dan itu copywriternya tuh menarik banget dan kamu yang tadinya nggak jadi beli jadi pengen beli deh akhirnya gitu. Jadi itu kayak persuasif. Untuk jadi seorang copywriter, kamu nggak diwajibkan untuk mengambil pendidikan dengan jurusan khusus loh guys. Asalkan kamu suka menulis, suka riset, punya daya kreativitas yang tinggi dan portofolio yang oke, kamu udah bisa ngelamar di posisi ini. So, jangan minder guys, langsung aja rapiin portofolio kamu, semuanya tunjukin kemampuan kamu ke perusahaan, langsung lamar. Content writer itu udah gak asing lagi gak sih di telinga kita? Pasti gak asing lah ya, terutama bagi kalian yang terjun di industri kreatif. Pasti udah sering banget nih content writer. So, content writer ini adalah penulis artikel yang dicari banyak di perusahaan di era ini. Intinya seorang content writer punya tanggung jawab dalam membuat artikel yang berbobot, rapih, dan dapat menjurat hati pembaca tercinta. Tentunya buat jadi seorang content writer, kamu perlu banyak membaca, melakukan riset, dan merangkai kata-kata indah. Dengan bermodalkan pengalaman sebagai content writer, kamu bisa mendalami profesi penulis lainnya loh, seperti social media writing, reporter berita, penulis berita, dan berbagai macam pilihan karir penulis lainnya. Pokoknya content writer ini gak usah takut deh gak dapet kerjaan, luas banget pekerjaannya, oke? Selanjutnya adalah creative writer, sekaligus seniman prajut kata-kata. Itu nama lainnya, nama kerennya. Apa bedanya sih creative writer dengan content writer dan juga copywriter? Kok pada mirip-mirip ya mereka semua? Agak membingungkan dilihat-lihat. Bedanya adalah creative writer itu dapat mengekspresikan dirinya melalui tulisan secara bebas. Oke? So, mereka itu nggak perlu berpatokan dengan fakta-fakta yang ada. Profesi ini maksa mereka buat mentingin kreativitas, inovasi, dan orisinalitas dalam menciptakan karya tulisnya. Terdapat berbagai pilihan karir penulis yang bisa diambil dari seorang creative writer. Di antaranya penulis kartu ucapan, penulis naskah komik, screenwriter, penulis pidato, penulis naskah, dan masih banyak lainnya.
So buat kalian yang suka berimajinasi untuk hal-hal yang gak nyata, yang terlalu fantasi gitu, yang gak ada di dunia ini, kalian cocok banget buat di creative writer, terutama buat kalian yang suka nulis juga. Lalu juga yang terakhir ada travel writer. Travel writer sesuai namanya nih, sambil nulis sambil jalan-jalan. Emangnya bisa? Ya bisa dong. Enak gak sih kalian bisa sambil jalan-jalan terus bisa dapetin cuan juga? Ini adalah profesi yang bisa kamu lakukan sebagai seorang penulis dan juga kalau kamu suka jalan-jalan. Pekerjaan ini juga sama kayak profesi yang udah aku sebutin sebelum-sebelumnya. Asalkan kamu punya kemampuan di bidang menulis dengan ketetapan standar perusahaan, kamu udah bisa bekerja di bidang ini. Dan juga untuk menjadi travel writer ini nggak butuh jurusan khusus ya. Misalnya kamu harus dari jurusan sastra, harus dari jurusan ilkom atau apapun, itu juga nggak perlu. Yang penting tunjukin aja kamu tuh bisa loh sebagai travel writer, bisa untuk mendeskripsikan hal-hal yang kamu lihat selama kamu jalan-jalan dengan secara baik gitu. Untuk pas orang baca tulisan kamu, mereka tuh bisa memvisualisasikannya, bisa membayangkannya. Jadi kamu udah bisa bekerja di bidang ini. Kalau kamu benar-benar mau menjadi seorang travel writer secara full time, kamu bisa mempersiapkan portofolio berisikan tulisan-tulisan travel terbaik kamu. Nah guys, sebenarnya masih banyak lagi nih prospek kerjaan kamu sebagai penulis. Kamu bisa cari-cari lagi ya di internet. Profesi ini banyak diminati oleh Gen Z loh, karena banyak perusahaan yang tidak mengharuskan seorang penulis ini untuk datang ke kantor, alias rata-rata yang berprofesi sebagai penulis ini diberi keleluasaan untuk melakukan WFA ataupun work from anywhere. So kamu bisa bekerja di mana aja senyaman kamu. Seneng banget gak sih? Artinya kita bisa fleksibel. So guys, siapa yang tertarik sama profesi ini guys? Coba langsung komen aja di bawah dan kita bisa ngobrol-ngobrol terkait prospek kerja sebagai penulis ini deh. Jangan lupa untuk kepoin IG kita di Mitra Solusi JKT dan juga subscribe YouTube kita dengan likes, komen, dan di bawah ya. Dukung aku terus untuk bisa bikin-bikin video menarik dan bermanfaat lainnya. See you on the next video.